ALK atau anak luar kawin, menurut pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, merupakan tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan yang dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Pengesahan anak bisa dilakukan dengan kemudian perkawinan bapak dan ibunya atau menggunakan surat pengesahan presiden setelah mendengarkan nasihat Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, pengakuan tersebut menjadikan anak luar kawin sah di mata hukum seperti anak pada umumnya. Selanjutnya, tercantum dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, mengaku terhadap anak luar kawin menyebabkan adanya hubungan antar si anak dengan kedua orang tuanya, dan ditegaskan lagi pada pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek bahwa setiap pengakuan yang dilakukan sepasang suami istri bersamaan dengan setiap tuntutan akan kedudukan yang dilancarkan pihak anak dan boleh ditentang oleh setiap orang yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Setelah dilakukannya rencana pengakuan terhadap hak-hak hukum anak luar kawin, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Kedua, pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengakuan ALK atau anak luar kawin adalah dilakukannya perkawinan antara bapak dan ibu si anak di hadapan petugas kependudukan catatan sipil atau menggunakan akta-akta otentik. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap ALK atau anak luar kawin mengakibatkan adanya 1. Antara orang tua yang mengaku anak luar kawin tersebut dan anak luar kawin tersebut timbul hubungan hukum orang tua dan anak. Kedua, muncul perwalian terhadap anak luar kawin tersebut kepada orang tua yang mengaku anak tersebut. Ketiga, anak tersebut berhak memakai nama keluarga dari orang lain yang mengakui anak tersebut. Keempat, orang tua yang mengakui wajib memberi nafkah kepada anak yang diakui tersebut. Nomor 5, anak tersebut berhak menjadi ahli waris dengan bagian tersebut dari orang tua yang mengakuinya. Setelah dilakukan pengakuan terhadap ALK atau anak luar kawin, selanjutnya adalah dilakukan pengesahan. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kedua, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Ketiga, berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Akhir yang baik bagi ALK atau anak luar kawin yang telah disahkan oleh negara, maka diterima pula hak-hak hukum seperti anak-anak pada umumnya. Begitu pula dengan urusan perwarisan. ALK atau anak luar kawin yang sudah diakui sah berdasarkan pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek akan mendapatkan bagian sebagai berikut. 1.
Bila mewaris bersama dengan golongan 1, maka mendapatkan sepertiga dari seluruh warisan. 2. Bila mewaris bersama dengan golongan 2 dan 3, maka mendapatkan setengah dari seluruh warisan. Dan yang ketiga, bila mewaris bersama dengan golongan 4, maka mendapatkan 3/4 dari seluruh warisan. Menurut pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bargeldrecht Wetboek, apabila pewaris tidak memiliki keturunan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, maka ALK atau luar kawin akan mewarisi seluruh harta pewaris. Apabila anak luar kawin yang diakui sah meninggal dunia, maka keturunannya yang sah dapat secara otomatis menggantikan kedudukannya. Dan apabila ALK atau anak luar kawin meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang mewarisi hartanya adalah orang tuanya. Contoh analisa kasus yang pertama ialah pada bagan berikut ini. Setelah A meninggal dunia, ditemui ahli waris yang sah sejumlah 5 orang, yaitu X sebagai anak luar kawin yang diakui sah, B sebagai pasangan hidup A, C sebagai anak kandung A, dan juga YZ yang menggantikan A sebab telah meninggal terlebih dahulu. Adapun harta peninggalan A yang siap dibagikan ialah 300 juta rupiah. Hal tersebut didapatkan dengan membagi 2 harta peninggalan yang merupakan harta bersama A dan B. Perhitungan X sebagai anak luar kawin yang diakui sah adalah sesuai pasal 863 BW Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika ALK mewaris bersama golongan 1, maka bagiannya adalah 1/3 anak sah, sehingga X sebagai ALK mendapatkan bagian 25 juta rupiah. Dan dikarenakan D sifatnya onwardik, ahli waris lainnya hanya ada B, C, dan YZ, sehingga pembagiannya adalah 1/3 dari 275 juta, yang merupakan hasil dari 300 juta dikurangi 25 juta. Sehingga masing-masing B, C, dan YZ mendapatkan 91,76 juta rupiah. Bagian harta B menjadi 300 juta ditambah 91,67 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 391,67 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah hasil yang diterima oleh YZ adalah 91,67 juta dibagi menjadi 2, sehingga masing-masing memperoleh 45,34 juta rupiah. A menikah dengan B menghasilkan 2 orang anak, yaitu C dan D. Sebelum menikah, A dan B menghasilkan anak luar kawin atau ALK, yaitu si E. ALK ini sudah dibuktikan secara hukum menurut pasal 272 KUH Perdata atau BW. Sehingga menurut pasal 863 KUH Perdata atau BW, si E atau ALK ini berhak untuk mewaris. Contoh soal dari kasus di atas yaitu, jika A meninggal dunia dan meninggalkan harta berjumlah 600 juta, maka bagian masing-masing ahli waris adalah harta A yang ditinggalkan yaitu 600 juta. Karena B masih hidup, maka harta dibagi menjadi 2, yaitu B sama dengan 1/2 dikali 600 juta, yang menghasilkan 300 juta. Bagian ALK dihitung terlebih dahulu. Karena si E ini mewaris bersama golongan pertama, maka rumus yang dilihat dari ketentuan pasal 863 BW, di mana bagian si E ini yaitu 1/3 dari anak sah. Jika seandainya si E ini merupakan anak sah, maka pembagiannya sebagai berikut. C, D, E sama dengan 1/3 dikali 300 juta, menghasilkan harta masing-masing yaitu 100 juta.
Karena si E ini merupakan anak luar kawin, maka menurut pasal 863 BW atau KUH Perdata, bagian E sepertiga dari bagian si E yang seandainya adalah anak sah. Perhitungannya yaitu E sama dengan sepertiga dikali 100 juta, menghasilkan 333 juta rupiah. Kemudian bagian dari B, C, D adalah B, C, D sama dengan sepertiga dikali 300 juta dikurangi 333 juta sama dengan sepertiga 266 juta menghasilkan 88 juta. Untuk perhitungan terakhir yaitu harta dari B. Harta B yang sesungguhnya yaitu B sama dengan 300 juta ditambah 888 juta menghasilkan 888 juta rupiah. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe.